Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Izinkan para sedulur di kesempatan malam hari ini, saat ini dan sekarang, saya ingin memberikan sebuah amalan, yaitu tentang ilmu Cirebon mendatangkan rezeki dari sebatang rokok, suatu ilmu yang tidak terlihat oleh mata namun terlihat oleh hati. Apa kabar para sedulurku semuanya? Mugi-mugi para sedulurku semuanya selalu diberikan kesehatan waluya jati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Dan bagi yang sudah mensubscribe, like, serta menjalin silaturahminya di dalam komentar, saya secara pribadi mengucapkan matur kesuwun sangat. Mugi-mugi rezeki para sedulur yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah para sedulur berpikir bahwa ada suatu cara yang sederhana, meski terlihat sepele, sebenarnya bisa membawa rezeki datang tanpa disangka-sangka? Suatu jawaban dari langit melalui wasilah yang ditunjuk oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjawab suatu pertanyaan dari sedulur kita, yaitu Mbak Dewi Sanggakasih dan juga Raden Bagus. Beliau menanyakan tentang suatu amalan yang sederhana, dan amalan ini berkaitan dengan sebatang rokok. Mudah-mudahan kalau para sedulur yang merokok bisa untuk melakukan suatu amalan ini. Setiap amalan yang dijalankan perlu dilandasi dengan suatu keyakinan yang kuat dan juga dengan ketulusan dan tekad, karena setiap doa dan harapan pasti ada suatu jalan menuju yang kita inginkan. Dalam keseharian ada hal-hal kecil yang sebenarnya membawa makna besar. Contoh di sini adalah dengan sebatang rokok sebagai perantara antara kita dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin menarik keberkahannya berupa rezeki. Mudah-mudahan rezeki kita ya para sedulur diperluas bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin para sedulur. Ada orang yang berucap bahwa merokok mempercepat yang namanya suatu kematian. Ucapan orang yang tak mampu berpikir jauh dan juga saya rasa tidak adil ya para sedulur. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-An'am ayat 141. Allah berfirman, Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya berupa zakat pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Subhanallah para sedulur. Yang penting makna di sini adalah yang perlu para sedulur ketahui.
Jika memang para sedulur tidak suka merokok dan mengatakan bahwa amalan ini bid'ah atau apapun itu, ya sudah, jangan dilakukan. Asalkan kita tidak berlebih-lebihan dalam merokok misalkan, sesuai dengan firman Allah yang tadi ya para sedulur. Baik, dilanjut. Kita merokok dari pagi hingga kita menjelang tidur. Dan ini terjadi kepada diri saya. Berkaca kepada diri saya bahwa saya adalah perokok. Dan bisa dibayangkan berapa batang rokok yang kita hisap dalam satu hari itu. Jika itu dijadikan suatu sarana, suatu amalan yang sepele, akan berguna dan menjadi tidak sia-sia. Asal kita tahu ilmunya. Rokok ini bisa menjadi suatu sarana menarik keberkahannya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar hanya menghisap rokok saja, menghisap asapnya dan terbuang percuma, tapi ada arti di balik hisapan, ada potensi yang bisa membawa sesuatu yang jauh lebih bernilai. Tidak ada yang memegang rokok. Ya para sedulur, tidak ada yang memegang rokok dengan satu jari. Semua ketika mengambil rokok itu pasti dengan dua jari, yang menyimpan suatu rahasia seperti simbol yang membawa suatu makna yang lebih. Saya contohkan ya para sedulur. Contoh ya, ini ada sebungkus rokok. Jika saya mengambil dengan satu jari itu tidak mungkin. Makanya kita mengambil dengan dua jari. Dan rata-rata untuk perokok atau yang sedang merokok itu pasti dengan seperti ini jarinya. Karena jari inilah suatu simbol sumpah dalam pengangkatan antar manusia. Bukankah ketika kita bersumpah, sumpah benar kan, kadang-kadang kayak gitu ya para sedulur ya. Dan juga jika di dalam suatu agama muslim, agama Islam, lebih dalam lagi di dalam makna kedua jari tersebut, saat bersumpah melambangkan ikatan kepada la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah sebagai tanda keimanan dan tanggung jawab sebuah pengakuan. Ilmu ini saya dapat para sedulur dari tokoh sepuh Trusmi, yaitu Abah Ihsan Hariri bin Muhammad Ambari. Insya Allah sudah saya anggap beliau sebagai pengganti ayah saya. Beliau sebagai orang tua saya. Dan ilmu ini beliau dapat juga dari leluhur-leluhurnya lah kalau boleh dibilangnya para sedulur. Ada saksi ketika kita mendapatkan sebuah amalan ini, yaitu Kang Oman bin Sanata. Beliau mengatakan bahwa ketika dia merokok, ada yang berkata bahwa jika merokok, jangan asal merokok, tapi diisi dengan suatu doa dan harapan. Jadi merokoknya tidak sia-sia. Seperti itu para sedulur ungkapannya. Caranya bagaimana? Dan beliau mengajarkan kepada diri saya, caranya adalah dengan mengambil rokok ini, dengan dua jari kita mengambil sebatang rokok, dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, boleh disuarakan, boleh di dalam hati. Ambil dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan lupa bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu para sedulur sebelum membakar, para sedulur berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, bul kebal kebul, rejeki kang sing ngalor ngetan ngulon ngidul gage pada kumpul. Baru para sedulur membakar rokok ini. Alhamdulillah. Jadi dengan doa ini tidak ada sesuatu yang sia-sia. Semuanya ada makna dan harapan. Intinya seperti itu para sedulur.
perantaranya melalui sebatang rokok ini, dan kita menghasilkan sebuah asap. Asap ini membawa kita, doa-doa kita, harapan kita dibantu oleh angin. Kemanapun angin itu membawa asap, mudah-mudahan rezeki kita kang sing ngalor ngetan ngulon ngidul jage pada kumpul kepada diri kita. Seperti itu para sedulur maknanya ya. Kita lanjut. Dalam ilmu kebatinan, setiap gerakan atau jari yang digunakan mengandung simbol seperti yang sudah saya terangkan tadi ya, bahwa kita sadar bahwa zikir ini sebagai penghubung bahwa diri kita kepada Gusti Allah, agar setiap hisapan tidak hanya berupa sekedar hisapan, tetapi menjadi sarana rezeki yang bermanfaat. Lakukanlah para sedulur dengan rutin, dengan keyakinan, dan juga semoga Allah memberkati kita dengan keberkahan untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk Kang Raden Bagus dan juga Mbak Dewi Sanggarkasih. Dan juga untuk semua para sedulur yang ingin mengamalkan, silahkan. Mudah-mudahan doa-doa dan harapan kita diijabah oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu saja para sedulur ya. Mugi-mugi bermanfaat untuk semuanya. Kula mohon ampura jika ada salah. Muna lan munikula ada yang salah dalam penyampaian. Kula mohon maaf sedalam-dalamnya. Kula pamit para sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.